perkenalkan, nama saya Widya Salsabila Hamida dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Fakultas Psikologi. Jadi kali ini Widya itu mau bahas tentang salah satu penyakit mental illness, yaitu bipolar disorder. Apa sih yang kata tentang bipolar disorder? Jadi sebelum Widya jelasin ini, Widya mau kasih tahu ada dua teman Widya. Udah Widya tanya tentang sebenarnya apa sih yang mereka tahu tentang penyakit bipolar disorder tersebut. Oke, dibacain ya. Yang pertama, teman Widya itu bilang kalau bipolar itu gangguan kesehatan mental, perubahan moodnya biasanya ekstrim. Yang kedua, teman Widya bilang bahwa gangguan mental yang kadang merubah perilaku atau perasaan seseorang yang mudah berubah-berubah setiap kondisi yang dialami. Oke. Yang Widya tahu tentang bipolar disorder sendiri itu adalah ketika seseorang itu menderita atau memiliki dua episode. Yang pertama itu ada episode manik, yang kedua itu ada episode depresi. Episode manik itu apa? Episode manik adalah dimana mereka merasa bahwa mereka punya tenaga yang banyak, mereka punya tenaga yang berlebih, dan biasanya itu akan menimbulkan impulsif. Jadi impulsif itu apa? Contohnya impulsif itu kayak contohnya misalkan ya, kalian sudah punya planning tabungan yang bisa digunakan untuk keperluan mendadak gitu, tapi karena kalian menderita bipolar disorder tersebut, itu yang membuat kalian bakal belanjain semua uang kalian sampai tenaga kalian tuh habis gitu. Bipolar disorder yang episode manik ini, bahkan untuk beberapa orang yang menderitanya itu, dia tidak bisa tidur. Bukan tidak bisa sih, dia lebih ke yang tidak butuh tidur. Bahkan ada yang hanya 1 jam atau bahkan 2 jam saja mereka tidur gitu. Terus yang kedua, membahas tentang episode manik. Jadi episode manik itu apa? Episode manik itu adalah dimana kalanya moodnya itu benar-benar nggak bagus gitu, moodnya lagi nggak bagus banget gitu. Bahkan di beberapa orang yang mengidap mental illness bipolar disorder ini, kerjanya tuh hanya tidur aja di tempat tidur gitu, tiduran di tempat tidur, ngeliat ke atap-atap langit. Terus pikiran mereka tuh paling cuma satu gitu, aku mau bunuh diri, cuma itu aja gitu. Apalagi kalau misalkan seseorang yang mengidap bipolar disorder ini lagi di masa depresif gitu, apa di episode manik ini, dia tidak dapat dukungan dari lingkungan sekitarnya, itu yang bakal ngebuat dia terus berpikiran negatif gitu. Kayak misalkan ngapain sih masih ada di sini, ngapain sih gue hidup, buat apa gitu, nggak ada yang peduli sama gue juga gitu. Jadi itu dua episode yang biasa dirasakan oleh orang yang menderita bipolar disorder gitu. Terus kalau misalkan ada yang bertanya gitu, apakah bipolar disorder itu moodnya tiba-tiba berubah nggak gitu? Bipolar disorder itu yang tadi dibilang punya 2 episode, dan episode itu tidak berjalan hitungan jam atau hitungan menit atau hitungan hari aja, enggak gitu. Itu tuh bisa berjalan hitungan minggu atau bahkan berbulan. Jadi misalkan ada waktu misalkan 3 bulan sampai 6 bulan dia ngalamin episode manik, terus ada 3 bulan sampai 6 bulan kemudian dia ngalamin episode depresi. Jadi nggak ada itu istilahnya kalau kalian itu terkena bipolar disorder terus habis itu kayak cuma 1 menit 2 menit misalnya tiba-tiba kalian ketawa, habis itu tiba-tiba nangis, habis itu kepikiran mati, habis itu tiba-tiba udah gitu, nggak kayak gitu. Jadi ada tempo waktu yang biasanya dialami oleh orang-orang yang mengidap penyakit bipolar disorder ini. Oke, selanjutnya sebenarnya yang perlu kalian tahu, bipolar itu tidak cuma sekedar bipolar disorder, tapi bipolar itu ada bipolar disorder 1, bipolar disorder 2, sama clicotinic disorder gitu. Itu apa sih? Itu salah 3 jenis bipolar gitu. Selanjutnya itu kalau misalkan ada yang nanya gitu, apa sih faktor yang menyebabkan seseorang itu menderita bipolar disorder gitu? Misalkan orang tuanya mengidap bipolar disorder, apakah anaknya nanti bakal menderita bipolar disorder juga? Iya, ada kemungkinan iya, tapi tidak 100% gitu.
faktor yang pertama itu tadi faktor genetika. Jadi faktor genetika itu ada faktornya sekian persen gitu. Ada beberapa riset mengatakan 20-30%, ada yang mengatakan riset 30-40% gitu. Sama faktor yang kedua itu ada faktor psikososial. Faktor psikososial itu apa? Faktor psikososial itu kayak misalkan kalian itu sedang ada di tahap stres gitu. Ketika kalian ada di tahap stres ini, kalian ditimpa banyak tekanan gitu, yang membuat kalian itu ngerasa kayak aduh ini apalagi, aduh ini lagi apalagi. Itu biasanya faktor psikososial yang tekanan yang berlebih juga bisa dapat menyebabkan kalian mengidap penyakit mental, yaitu bipolar disorder. Oke, kalau dalam misal mengenal nggak sih penyakit mental ini, sebenarnya kalau untuk bipolar disorder itu tidak disebutkan ya, tapi kalau untuk penyakit mentalnya sendiri iya ada gitu loh. Jadi pernah baca salah satu hadis gitu, di mana Rasulullah itu ditanya oleh salah satu orang atau salah satu sahabat Rasulullah yang menderita penyakit mental gitu. Nah di situ disuruh apa sih sama Rasulullah gitu. Yang pertama itu ada teknik namanya teknik ruqyah gitu. Tapi jangan sekali-sekali pikir kalau sesuatu misal orang ngelakuin ruqyah itu dianggap negatif. Enggak semuanya kayak gitu loh. Terus yang kedua bisa apa? Bisa dengan zikir, bisa dengan berdoa sama Allah, karena mensyukuri nikmat Allah itu jauh lebih baik gitu. Mensyukuri apa yang diberikan Allah gitu. Penyakit mental ini berdoa sama Allah supaya penyakitnya ini mudah diangkat gitu, penyakit ini cepat diangkat, karena kan ada salah satu hadis juga yang bilang kayak tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya gitu. Terus selanjutnya mau bahas tentang kalau dalam psikologi itu biasanya pakai apa aja sih. Ada yang pertama pasti namanya psikomorfologi. Jadi psikomorfologi itu apa? Psikomorfologi itu biasanya dikasih semacam mood stabilizer. Nah, mood stabilizer itu semacam penyeimbang mood kalian gitu kan. Tadi dibilang gitu, kalau misalkan bipolar disorder ini punya dua masa gitu, dua episode, yaitu manik sama episode depresi. Nah, dengan mood stabilizer ini bisa lebih mengontrol mood itu biar tidak terlalu pindahnya tuh cepet gitu. Terus yang kedua ada psikoedukasi. Psikoedukasi itu bukan cuma sekedar kayak ngasih informasi aja, enggak, tapi diajak untuk lebih tahu sebenarnya penyakit mental ini itu apa, terus bipolar disorder itu apa, sehingga yang menderita itu lebih paham sama dirinya sendiri gitu. Terus yang ketiga itu ada namanya CBT, Cognitive Behavioral Theory gitu. Apa sih CBT ini? CBT ini lebih ke merubah pola pikir ya gitu, merubah pola pikir seorang biar menjadi lebih positif gitu. Karena kan salah satunya tuh karena pemikiran itu selalu negatif gitu. Terus kalau misalkan ada yang nanya apakah bipolar disorder misalkan tiba-tiba manik atau tiba-tiba depresi ini muncul tiba-tiba gitu, jawabannya nggak selalu gitu, karena biasanya ada beberapa orang yang harus ada trigger tertentu sampai mereka ngalamin episode tersebut gitu. Kayak sebenarnya kalau dalam psikologi nggak cuma 3 yang Widya sebutin tadi sih, ada beberapa juga, cuma yang Widya sebutin dan Widya jelasin saat ini cuma 3 itu aja. Terus selanjutnya Widya mau bahas tentang akhir-akhir ini yang bipolar disorder itu menjadi tren gitu. Entah kenapa gitu, kalau misalkan Widya sehabis nonton konten yang berhubungan sama bipolar disorder, misalkan dokter yang menjelaskan bipolar disorder atau orang yang mengalami penyakit bipolar disorder tersebut kayak menjelaskan ciri-ciri kalau orang itu terkena bipolar disorder gitu. Terus tiba-tiba di komen itu banyak banget yang bilang kayak, ih kok itu sama ya, jangan-jangan bipolar disorder. Nah, self diagnosis yang kayak gini ini sebenarnya kurang bagus gitu, karena kalau misalkan kalian ngerasa bahwa ciri-ciri yang disebutkan oleh dokter atau psikolog atau orang yang menderita bipolar disorder sendiri itu ada di diri kalian, sebaiknya nggak usah untuk self diagnosis gitu.
lebih baik kalian datang ke profesional, kalian tanya apakah benar kalian mengidap penyakit mental illness ini atau enggak. Jadi stop untuk selalu mendiagnosis diri kalian, karena ini tuh bukan penyakit yang ibaratnya yang buat dimain-mainin gitu loh. Ini tuh penyakit yang orang yang ngalamin bipolar disorder sendiri ini tuh juga nggak mau sebenarnya kan ngalamin hal ini, tapi udah tadi balik lagi ke dalam Islam, syukuri aja yang perlu diberikan sama Allah gitu. Terus jadi terus buat kalian untuk stop yang namanya self diagnosis gitu. Nggak perlu takut kalian datang ke psikiater, nggak perlu takut kalian datang ke psikolog dengan stigma yang ada di masyarakat kayak ih dia datang ke psikolog, ih dia datang ke psikiater, ih jangan-jangan dia gangguan jiwa ya. Nggak perlu takut gitu, nggak usah terlalu memikirkan perkataan orang. Akan jauh lebih baik kalau misalkan kalian memikirkan diri kalian sendiri, karena apa yang kalian rasain tuh bisa jadi benar gitu. Kayak ngerasa wah kayaknya ada yang aneh ya, kok ada yang aneh ya gitu. Ya segera aja datang profesional, nggak usah takut dicap sebagai gangguan jiwa gitu. Nanti ada kok proses-prosesnya gitu sampai kalian tuh ngerasa bahwa iya gitu, kayaknya emang perlu ya ke profesional gitu. Mungkin udah cukup dari Widya, jadi please banget buat nggak usah stop yang namanya self diagnosis gitu, karena itu bukan suatu hal yang benar gitu. Jadi terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.